kita nanti bersama, yaitu ceramah agama dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Soleh Mahmud Nasution. Namun mohon izin sebelumnya Ustadz, saya akan sambut Ustadz dengan satu buah pantun dan semoga nantinya dapat bonus foto bersama. Tolong bantu ya Bapak Ibu dengan helau. Di desa Surabaya terhampar sawah, sejuk udaranya sangat menyegarkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ustadz Somad yang kita cintai dan kita banggakan. Kita semua karena aman semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Disuruh bayar. Sebab biasanya kita kalau mau bayar ngitung dulu. Ya. Jangan coba-coba mau ngebayarin orang tanpa perhitungan. Bisa gulung tikar walaupun bukan pabrik tikar. Betul nggak? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau coba hitung itu nikmat Allah, kamu gak sanggup. Gak perlu Allah kasih informasi, kamu gak akan bisa tebus, kamu gak akan bisa bayar. Dengan menghitung saja kamu tidak mampu, kamu tidak sanggup. Bisa dipastikan kamu tidak akan bisa membayar nikmat Allah sekalipun kamu memiliki harta yang berlimpah ruah. Sampai monyong turunnya. Apa? Rumah, lihat medsos, penasaran, kepo. Nah, udah viral katanya. Masya Allah. Rahmat Allah, Pak. Saya yakin kita semua tidak akan pernah bisa membeli baju, apalagi motor, apalagi mobil, apalagi perahu. Baju celana saja yakin saya kita tidak punya lagi uang untuk membelinya. Andai kata nikmat Allah itu harus kita bayar. Ayo, berani ngitung nggak? Berani ngitung nggak? Tapi sesekali boleh kita coba hitung, biar sesekali dihitung. Jangan ngitung duit suami mulu. Sesekali hitung, maaf berapa kali kita buang angin. Banyak bocor. Sekali-sekali minta wisata, jangan ke Monas terus, jangan ke Jakarta terus, mampir ke RSUD. Ayo Pak Bupati, Pak Wakil, kami siapkan bus, ajak kami kemana?
Ayo, bisa 5 juta sekali sedot angin. Yang murah itu tambah angin 2000. Betul nggak? Sedot angin mahal, lu tambah angin no. Murah 2000 bisa. Ibu buang angin, kita buang angin, kentut sehari berapa kali? Ada 5 kali? Lebih? Masya Allah. 10 kali ada? Ada? Yang ketahuan 8, yang senyap 2. Kalau 10 kali 5 juta sehari, berapa tuh biaya operasional kentut kita? 50 juta kali 30 hari, berapa kalau kita harus bayar? 1,5 miliar, baru suaminya, belum istrinya, belum anaknya. Bertiga saja kali 1,5 miliar, untuk kentut saja sudah habis 4,5 miliar. Pemerintah daerah Oku Selatan belum ada anggaran biaya kentut rakyat. Belum ada tuh. Lu bayangin tuh, ketua DPR juga malas ngetok palunya tuh. Biaya apa nih Pak? Biaya kentut rakyat. Udah males deh ngetoknya dah. Satu orang punya tanggung jawab 1,5 miliar, maaf Pak, untuk bayar operasional kentut. Kalau Allah tagih kita, mana uangnya? Dari mana uangnya? Apa masih bisa kita beli baju? Apa masih bisa kita beli motor? Apa masih bisa kita punya mobil? Jangan-jangan kita ramai-ramai terjun ke danau Ranau ini. Sudah tak sanggup. Jadi kuburan massal ini danau. Ada bahagia di hati kita. Itu baru cerita buang angin. Kalau suruh bayar, kita harus siapkan uang 1,5 miliar. Pertanyaan saya, setiap buang angin, adakah kalimat Alhamdulillah? Yakin saya nggak ada, yakin saya. Apalagi kalau kentutnya silent. Di hati kita, rasain lu, syukurin lu, makan tuh jengkol gue. Sudah silent killer lagi, diam tapi membunuh. 10 orang kumpul, 10-10-nya saling tuduh, saling fitnah, saling pandang. Gua rasa ini yang tua nih biasanya disuka lupa nih. Kalau dia udah pikun dikentut sembarangan. Kata yang tua, kurang ajar nih yang muda nih, udah punya adab nih, kentut di depan orang tua. Kata yang muda, ini nih yang gendut nih gua rasa nih, ini makannya banyak nih. Kata yang gendut, nih dia nih kurus karena kebanyakan kentut nih. Itu 10 orang saling tuduh, saling fitnah, satu nggak ada yang ketahuan. Dipanggil Pak Listiono, Pak Kapolres, urus ini, cari pelakunya, nggak sanggup. Diolah TKP nggak ketemu, barbuknya udah hilang, barbuknya udah hilang. Ya Bu ya, ya, saya ini ya. Seneng ya ngeliatin orang tuh kayak tersiksa gitu. Kok saya sih? Ibu jangan menuduh sesuatu yang benar ya. Itu aja kita lupa tuh, buat ngucap Alhamdulillah aja lupa tuh. Padahal kalau suruh bayar 1,5 miliar, jangan 1,5 miliar, 1 miliar aja kita nggak mampu, 500 juta aja kita nggak sanggup. Begitu kita buang angin, hampir tidak ada kalimat Alhamdulillah. Ulama-ulama dulu kalau habis buang air besar itu ambil wudhu, cari tempat untuk sujud. Dia bersyukur kepada Allah
karena masih bisa ke WC. Ibu masuk WC udah kebelet, suruh bayar 2.000 aja, tukang WC-nya diajak berantem. Coba kalau nggak ada dia, apa nggak pelepetan tuh Bu? Nah, terima kasih, bagus 2.000. Kalau gue minta 10.000 nggak lu kasih, gue tutup nih pintu WC. Apa nggak belecet? Maaf yang mulia, maaf. Lupa terima kasih kepada manusia. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang lain, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru cerita buang belum buang airnya tuh Bu. Itu baru anginnya doang, belum temennya. Ibu sering nggak buang angin temen yang ikut? Itu namanya begini nih, suka kita lupa. Kita selalu mikirnya mimpi yang besar, cita-cita yang besar, kepengen ini itu, kalau belum dikasih kita marah. Baru yang sepele ini saja kita sudah lupa kepada Allah yang memberi, apalagi yang besar. Kalau yang kecil saja kita tidak mau terima kasih, bagaimana ketika diberi yang besar? Bisa jadi kita lalai. Dimulai dari yang kecil, yang sehari-hari biasa kita lakukan, itu saja bisa membuat kita lalai dari Tuhan, lalai dari Allah Subhanahu. Bu, Bu, Pak, woi, diberikan mata oleh Allah, senang, bisa melihat danau, senang, bisa melihat pulaunya, senang, bisa melihat teman saudara kawan karib kerabat, senang. Berapa sewa mata? Sewa mata berapa? Kita kalau ke Monas ada sewa teropong, pergi ketinggian gedung-gedung pencakar langit, mau lihat tempat bagus, sewa teropong. Kita bisa lihat kapan saja, nggak perlu sewa. Kalau disuruh nyewa nggak mampu. Ibu saya kena gula, makanya saya manis karena ibunya gula. Udah meninggal ibu saya, dan Masya Allah tumben, sebelumnya nggak pernah meninggal, tumben pas meninggal nggak balik lagi. Masya Allah, ini cara saya menghibur diri ini. Sedih kalau ingat itu. Karena gula itu menyerang Pak, saraf-saraf, termasuk saraf mata. Satu waktu tidak bisa melihat, saya bawa ke dokter mata. Kita pikir ini seperti ibu-ibu yang lain ketika tua, kena apa itu namanya, katarak dan lain sebagainya. Ternyata bukan, ini serangan dari gula tadi. Bagaimana caranya supaya sembuh? Yang paling efektif kata dokter harus disuntik. Saya bilang nggak apa-apa Mak, disuntik aja. Pikiran saya orang disuntik paling lengannya, maaf, atau bokongnya. Ternyata yang disuntik biji matanya. Mau coba? Jangan. Tapi apa boleh buat, daripada nggak ngelihat, disuntik biji matanya. Nih matanya, nih bijinya nggak? Pak, ada bijinya nggak Pak? Berapa bijinya? 2. Bener. Lu bener kan? 1, 2, bener. Ibu berapa biji suaminya? Astagfirullah. Itu sudah ngaku 2. Berapa? Ibu jangan kemana-mana, jadi 4 nanti tuh. Orang cerita mata, cerita yang lain. Disuntik biji matanya, pakai cairan. Suntik lagi, pakai cairan.
baru bisa melek. Ibu saya melek, senang, saya nangis. Karena kasir nagih 40 juta. Mak, 40 juta ini. Udah mata emak gue disuntik, suruh bayar lagi gue anaknya. Ibu, mau nggak? Saya bayarin. Suntik 40 juta. Saya bayar, mau? Dibayarin aja nggak mau, apalagi bayar sendiri. Coba kalau sehari 40 juta kali itu 30 hari kita ngeliat, kita mandang, apa nggak 1,2 miliar? Apa pernah begitu bangun tidur kita baca doa, kita ngucap syukur, kita cari Allah yang sudah membangunkan kita dari mati sesaat? Atau justru kita bangun justru nyari HP? HP saya mana? Waduh, Bu, lihat HP. Itu takut ibunya sudah buka. Kalau ibu kepengen suami ibu panjang umur, jangan pernah buka HP-nya, karena itu nyawanya. Betul, Pak? Ini doa tiap hari, ya Allah, panjangkan umur suami saya, jauhkan dia dari penyakit jantung. Tapi tiap hari ibu periksa HP-nya, ibu cek HP-nya, berapa kali tuh jantungnya bergetar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matilah cepat ini orang. Jadi mau sehat jantungnya, jangan buka HP. Setuju? Setuju? Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, Pak, mau tidur baca doa apa baca WA? Begitu habis main WA, bukan baca doa tidur, tapi baca doa, ya Allah, mudah-mudahan nih WA nggak ketahuan. Pengalaman kok tahu sih? Makanya saya kasih tahu sih. Ya Allah ya Karim. Padahal orang belum tidur itu pertama kali kena serangan ngantuk dulu. Nyari ngantuk tuh susah. Ada orang nyari ngantuk harus nunggu hari Jumat. Begitu khotib naik langsung ngantuk. Makanya kadang pengurus masjid kasih pengumuman buat semua jamaah masjid sholat Jumat agar handphonenya di silent. Kenapa? Mengganggu yang tidur. Cari majelis taklim dulu baru ngantuk. Baca Quran dulu. Yasin wal Quran. Ternyata Yasin itu bisa menjadi ayat ngantuk. Mahal. Ada orang nggak bisa ngantuk dan kemudian nggak bisa tidur, kena insomnia. Berapa duit dia bayar dokter? Berapa duit dia bayar psikiater? Berapa duit dia harus beli obat? Sementara kita nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke psikiater, nggak perlu beli obat, nggak perlu konsultasi. Nyenyak tidur kita? Masih terdengar azan subuhnya? Bangun? Ngapain? Matiin alarm? Kok tahu kesannya gue nih? Kok tahu? Iya dong, pengalaman ya, gue tahu jawabannya. Bikin tenang hati, tapi belum tentu ininya tenang.
Wow, ngelihat soulmate, hahaha. Awal bulan nih, bagian utang deh. Ya, pinjol dah. Pulang dari sini ada nih yang ngetok pintu. Utang bayar. Hatinya ke sini. Utang, belanjaan, bayaran sekolah, betul? Tapi kalau sudah tidur, lupa utang, lupa masalah, lupa ujian, lupa musibah. Ternyata tidur itu nikmat. Pantas kalau Ashabul Kahfi 309 tahun Allah tidurkan. Makan tidak, minum tidak, 300 tahun lebih. Karena tidur nikmat, lupa masalah, tidak ingat persoalan, bahkan tidak makan, tidak minum. Masih ada yang baca doa tidur? Masih ada yang baca doa bangun tidur? Masih. Nah ya, kadang-kadang ya 2024 harus sering-sering ya. Sering-sering baca doa, sering-sering tidur. Hamil lagi. Wah, mertua saya anaknya 12, meninggal 2, tinggal 10. Ngambek mengambek, marah memarah, mama sama baba, tapi tetap 12. Itu tandanya Pak, kalau bini ngomong jangan diambil hati, sebab istri itu kadang lain di mulut, lain di hati. Setuju? Biarin aja dia cerewet, daripada sekalinya mau cerewet nyewa kafe. Bapak kalau nggak kuat dicerewetin, dia ngajak teman-temannya loh, ayo kita kumpul. Mau ngapain? Curhat dong. Dia pergi keluar berapa duit? Belum ongkos makannya, belum bensinnya, belum jalan pakai motornya. Udah, mending sabar-sabar aja Pak. Kalau bini cerewet, Sayyidina Umar aja tahan. Padahal singa padang pasir, siapa yang berani sama beliau? Nggak ada yang berani. Tapi sama istri, diem. Sayyidina Umar tahu bagaimana cara ya meraih keuntungan. Ibu-ibu nih, kalau yang di rumah nggak mau dengerin apa katanya, dia cari temen-temennya yang senasib. Dia bisa ngumpul tuh satu resto 50 orang, 70 orang. Mau ngapain? Cuman ngomongin suaminya. Suami lu mah enak. Suami lu amit-amit. Itu akibat suaminya nggak mau diomongin langsung. Jadi udah Pak, dengerin aja, dengerin. Gue baru bupati, wakil bupati. Sayyidina Umar Khalifah aja dengerin kalau bininya ngomong. Ya. Senang nggak? Sayuran ada lagi. Senang nggak kalau suaminya punya usaha? Ibu selalu doain nggak suaminya pas pergi? Apa doanya gue tanya? Saya yakin saya yakin. Dan suami saya nggak tergoda, dan suami saya nggak kawin lagi. Amin. Ya gimana? Kalau ada duit yang nggak ada, doain dulu biar punya duit supaya godaan datang. Karena tahu godaan datang, tambahin doanya. Ya Allah, suami saya biar uangnya banyak, biar kaya dari penghasilan kebunnya ya Allah, tapi jangan kawin lagi. Amin. Begitu dong. Nggak nyampe 1 menit. Yakin nggak pernah? Nggak pernah yakin saya. Ibu tahu nggak resiko suami pergi ke hutan? Waduh amat. Yang penting pulang bawa hasil. Pikirin, doain, biar selamat. Yang namanya binatang itu nggak ada otaknya. Apalagi suami, maaf kalau mau buang air kecil, nggak mungkin dia pulang ke rumah. Bisa jadi dia kencing di situ. Kalau sudah kencing, tahu-tahu ada kobra tuh di mana? Kata kobra, waduh, udah kecil sombong.
Kobra gede lagi kan? King Kobra. Wah, kecil-kecil nyembur, sombong amat loh. Mati dah. Cacing pakai belajar nyembur lagi. Kayaknya nggak kobra deh. Iya, pikirin, doain. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Punya suami yang mau cari duit, yang mau pergi keluar rumah dengan segala resiko. Apapun mara bahaya di depan, semua aku lakukan, semua aku terjang. Because I love you. Karena aku tuh cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, api ku lewati. Kenapa Pak? Because I love you. Pret lagi. Ada yang nyaut, pret. Tidak percaya. Gue sebel ya. Pret, enak. Itu aja kita kadang nggak bersyukur punya suami yang mau jalan cari duit. No, lihat no, pedagang-pedagang no, hei, no lihat no, yang pada dagang no. Itu bininya di rumah tuh nunggu, anaknya nunggu. Ya Allah, Papa, mudah-mudahan pulang bawa lato-lato. Ya, aku cuma lato-lato doang betul lah. Anaknya seneng. Bawa apa Bu? Oh, lato-lato sudah ada jual. Udah nggak ditinggal, bawa terus. Itu latte-latte. Aduh ya Allah. Rasa syukur istri kepada Allah dan terima kasih kepada suami. Doain dia. Baju daster sobek, 5 hari belum ganti, bau terase, campur ikan asin, pakai kutang penite. Allahu Akbar. Kayak nggak berguna dengan suami itu. Masa kutang aja disambung penite. Suaminya meluk, mama, bluk, wah, tetanus, karakan, 4 hari meninggal. Dan karena banyak suami yang mati ketusuk penit. Itu mau suaminya ketusuk penit. Kayak nggak menghargai duit suami. Dandan, pakai yang bagus, pakai parfum, lipstick. Nggak ada lipstick, krayon. Nggak ada krayon, spidol warna. Susah amat lu dandan buat laki. Nggak ada terima kasihnya lu. Udah capek tuh laki, terancam mati. Sampai di rumah rasanya mau mati di sini. Malam badan kerok, bau balsam, minyak angin, dijilat pahit, 7 hari meninggal, racunan. Astagfirullah. Jangan jadi pembunuh tidak sengaja. Dalam fikih itu ada itu pasal pembunuh tidak sengaja itu. Bu, 5. Tandanya ibu cantik. Kira-kira begini enggak cantiknya kalau ketemu suami? Udah pakai daster, ngangkat lagi. Wih, di sofa. Kalau kita nggak terima kasih sama orang lain aja wajib terima kasih, apalagi suami sendiri. Berarti kita nggak terima kasih, nggak syukur sama Allah. Doain ya, suaminya biar selamat, biar banyak duit, biar hartanya berlimpah, biar bahagia, tapi tetap bersama dengan siapa? Siapa istrinya? Ada lagi? Saya punya pengalaman Pak Bupati.
Mau bukti? Mau bukti? Nanti malam bapak ajak istri bapak ya ke danau apa nih? Ranau. Lihat itu bulan. Begitu lihat bulan bapak bilang, Mama, coba perhatikan bulan di langit. Iya pak. Indah. Cahayanya terang. Tapi kalah indah dan terang dengan wajah Mama. Apa kata istrinya? Ih, papa bohong. Bohong banget nih, bohong. Udah tahu suaminya bohong, tapi ibu gembira. Bohong. Udah tahu bohong itu, tapi senang kan bohong kan. Kebahagiaannya jadi kenikmatan, ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada persoalan. Bulu tangkis bisa menyelamatkan kita di dunia, bisa menyelamatkan kita di akhirat. Punya suami belum tentu kita meninggal didoain. Jangan-jangan kita meninggal karena doanya dia. Ya begitu juga ibu-ibu. Emang ibu-ibu kalau suaminya meninggal masih doain? Enggak percaya gue. Jangan-jangan suaminya meninggal karena doain. Ya gimana nggak meninggal di sial-sialan nih suami. Mati aja nih suami. Udah disial-sialin, disumpahin mati lagi. Bu, ada jaminan nggak suami doain ibu? Ada jaminan nggak? Apa mungkin saya kawin lagi, saya juga nggak ngerti. Makanya saya doa mudah-mudahan dia yang duluan, saya belakangan. Kita nggak pernah tahu dalam doa saling tempur. Kata bininya dia duluan kata dia biar dia aja. Udah sebel tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Suami yang kau cinta, yang dia pernah bicara sehidup dan semati, di mana dia hidup kau yang mati. Dia berjanji akan setia bersamamu. Saat kamu tak ada, belum tentu doanya ada. Begitupun istri saat suami tiada, belum tentu doa itu menyertainya. Tapi anak, tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya tersiksa. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Kalau ibu bapak ya didik anaknya dengan baik. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak usah diminta, nggak usah diperintah, nggak usah disuruh. Kalau ibu didik dia dengan baik, maka doa itu akan selalu ada. Hidupnya saja dia doakan, apalagi saat ibu bapaknya sudah tak ada. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada istri, dengan sebabnya kau punya anak suami. Berterima kasihlah kepada suami, dengan sebabnya kau punya anak. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Saya suka nggak tahan ketawa sama dia. Berterima kasihlah kepada suamimu, dengan sebabnya kamu enak. Ini ada aja ibu ini jawabnya. Saya tuh udah mau nangis, ibu ini kamu enak. Punya anak itu jawab enak. Iya benar sih bu ya. Ya, oke, 20 tahun Oku Selatan. Izin Allah kita masih bersama. Rahmat Allah kasih kita masih bisa bersaudara. Pak Bupati tadi menyampaikan politik 5 tahun jangan dirusak hanya karena perbedaan satu hari di tanggal 14 Februari kalau nggak salah ya. Jangan dirusak perjalanan persaudaraan kita selama ini. Biarlah itu menjadi pesta demokrasi. Perbedaan yang ada di antara kita itu sesuatu yang lumrah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi kebersamaan akan terus selama darah, nyawa, fisik, badan kita di tanah Oku Selatan ini. Siapapun yang bersama dengan kita, dia adalah saudara kita semuanya. Amin ya robbal. Setuju? Jangan rusak gara-gara urusan beginian. Jaga persaudaraan, jaga ukhuwah. Oke?
Oke? Siapapun presidennya, dia presiden kita. Tetap bantu negara, tetap dukung negara. Siapapun kelak pemimpinnya, kita tidak pernah tahu. Kalau itu maunya Allah, kita nggak pernah bisa cegah. Kalau itu maunya Allah, kita nggak pernah bisa berbuat apa-apa. Maka mohonlah kepada Allah agar diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Kalau menurut kita semuanya berantem, semuanya ribut, semuanya saling adu bagus, bahkan adu caci, adu maki. Silahkan bikin bagus semua paslon, tapi jangan cerita keburukan, jangan hantam ya orang lain dengan keburukan. Kita yang bagus-bagus saja. Oh, si A bagus, si B bagus, si C bagus. Oh, katanya dia. Nah, siapapun. Masa kita ribut? Susah kita ketemu nanti dengan orang yang jadi presiden. Kemana kita nyari bantuan? Ke tetangga. Ya Allah, malu. Mau minjem, butuh, tapi nggak minjem. Gimana ngomongnya? Aduh, kan adu-adu sendiri akhirnya ya. Oke, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Kita tutup dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Lagi Allahumma barik lana. Lagi Allahumma wa hassil maqasidana. Semoga kita panjang umur,